Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film I Saw the Devil. Film diawali dengan memperlihatkan di mana seorang teteh-teteh yang mengendarai sebuah mobil di tengah malam. Teteh itu bernama Ju Yeon. Ia merupakan seorang anak kapolsek, kepala kepolisian, yang di dalam film ini kita sebut saja ia adalah ketua Kap. Di malam itu mobil si teteh mengalami sedikit kendala, yaitu bannya bocor, sehingga ia harus menunggu mobil derek. Dan dia pun berusaha untuk menghubungi tunangannya yang bernama Sohyun, yang ternyata tunangannya ini merupakan seorang anggota. Anggota apa? Anggota intelijen. Ketika si teteh sedang menelpon pacarnya yang intelijen itu, ternyata tiba-tiba ia dihampiri oleh psikopat tersebut yang diketahui bernama Kim Chul, seorang psikopat yang akan menjadi aktor utama di film I Saw the Devil ini. Si bapak-bapak psikopat itu pun menawarkan bantuan kepada si teteh agar ia bisa menumpang di mobilnya. Si akang intelijen pun yang mendengar sayup-sayup pembicaraan antara si teteh dengan si kupat itu pun menyuruh kekasihnya agar menunggu mobil derek saja. Dikhawatirkan orang asing itu memiliki niat buruk atau maksud terselubung menolongnya. Akhirnya si teteh itu pun menolak dengan halus kepada si bapak tersebut. "Punten pak, saya mau nunggu mobil derek aja. Bapak silahkan melanjutkan perjalanan." Kurang lebih seperti itu. Si bapak psikopat yang bernama Kim Chul itu pun terlihat kesal karena ia mendapatkan penolakan dari si teteh. Ia pun kembali ke mobilnya. Namun di situ ada yang aneh karena mobil dari si kupat itu pun tidak pergi dari tempatnya. Sehingga si teteh pun mencoba untuk menyalakan lampu jauh dari mobilnya, dan di saat itulah tiba-tiba datang si bapak si kupat yang langsung menyerang mobil si teteh. Si kupat itu pun memecahkan kaca mobil si teteh dan ia berhasil masuk ke dalam mobil si teteh. Tanpa basa-basi, si kupat itu pun langsung menghantam kepala si teteh bertubi-tubi menggunakan kunci pelek. Singkat kata, akhirnya si teteh pun tersadar dan kondisinya sudah penuh dengan darah. Dan ia sudah tidak menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Curiga ini si teteh kayaknya mau diperkaos sama si kupat ini. Selidik punya selidik, ternyata si kupat yang bernama Kim Chul ini merupakan seorang spesialis penculik wanita. Dan juga ia seorang pembunuh. Si kupat ini selalu memperkaos korbannya terlebih dahulu, lalu membunuhnya dengan cara dimutilasi. Si teteh yang terkapar lemas, ia pun memohon kepada si kupat itu untuk tidak membunuhnya karena ia sedang hamil dan mengandung anak si babang intelijen tersebut. Si kupat itu pun tidak menghiraukannya karena membunuh adalah passion dan hobinya dia. Buset, hobi yang begituan. Dan akhirnya nasib si teteh itu pun berakhir tragis. Ia akhirnya dimutilasi dan dibuang ke tengah-tengah kebun. Keesokan harinya, seorang bocah petualang akhirnya menemukan satu buah kantong plastik di tengah kebun tersebut, yang ternyata di dalamnya ada telinga manusia. Tak butuh waktu lama, akhirnya para polisi pun berdatangan dan mereka semua mengecek ke seluruh tempat di mana bagian tubuh kemungkinan berada. Di sana juga ayah si teteh yang merupakan kepala kapolsek dan juga pacarnya yang merupakan anggota intelijen, mereka pun datang. Benar saja, tak lama kemudian kepala dari si teteh ditemukan. Kesedihan pun tidak dapat terbendung lagi. Si ayah dan si akang intelijen pun akhirnya harus menerima pil pahit bahwa si teteh sudah meninggal dunia. Di hadapan ayahnya si teteh, si akang intelijen itu pun berjanji kepada tunangannya jika ia akan melakukan balas dendam. Ia akan merasakan sakit 10.000 kali lipat lebih sakit dari yang tunangannya rasakan. Dan itulah yang menjadi konflik utama dari film ini. Keesokan harinya, si akang intelijen pun memutuskan untuk mengambil cuti selama 2 minggu dan meminta kawannya untuk membuatkan kapsul khusus yang dilengkapi teknologi GPS dan mikrofon untuk membantu ia memantau dan melancarkan misi balas dendam. Tak lupa si akang intelijen pun meminta berkas kepolisian kepada ayah si teteh agar ia memudahkan untuk mencari pelaku tersebut. Dengan kata lain, ia mencoba mengerucutkan siapa terduga pelaku pembunuh
tunangannya tersebut. Si akang intelijen pun bertindak cepat. Ia pun menyisir orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Ternyata mereka semua bukanlah pembunuhnya. Dan akhirnya tibalah pada satu orang target selanjutnya, yaitu Kim Chiu. Scene beralih di mana kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menunggu taksi atau transportasi lain untuk ia pulang. Ketika sedang menunggu, si teteh yang ranum dan manis itu pun dihampiri oleh si Kung Chul yang psikopat itu. Dia pun memasang wajah ramah menawarkan kepada wanita itu tumpangan agar ia bisa menaiki mobilnya dan akan mengantarkannya ke apartemennya, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Awalnya si teteh itu pun menolak, tetapi karena si psikopat ini memiliki skill berbicara yang baik, akhirnya ia pun terpikat oleh si psikopat tersebut dan menaiki mobilnya. Setelah si teteh itu menaiki mobil si kupat itu pun, akhirnya si teteh itu pun dihantam kepalanya oleh besi. Berkali-kali lagi guys, kayak mukul drum. Akhirnya si teteh itu pun dibawa ke tempat si kupat itu, dan nasib si teteh itu pun sama seperti korban-korban sebelumnya, diperkaos dan juga dibunuh. Scene pun beralih di mana si om intelijen itu pun berhasil menemukan di mana kediaman si Kim Chul tersebut. Ia sudah mendapatkan informasi sebelumnya dari anak dan keluarganya si Kim Chul. Tanpa berlama-lama akhirnya si om intelijen itu pun menyisir rumah si Kim Chul tersebut, dan ia menemukan cincin kekasihnya tersebut di dalam sebuah pembuangan yang dipenuhi oleh darah. Tak sampai di situ, si om intelijen itu pun membuka salah satu laci yang ada di dalam rumah si psikopat tersebut, dan ternyata di sana dipenuhi oleh cangcut dan BH guys. Ternyata bukan hanya psikopat, ternyata ia juga pengecut alias pengedar cangcut. Si om intelijen itu pun sudah memastikan bahwa ia adalah pelakunya dan ia pun akan membalaskan dendamnya. Dan jiwa psikopat di dalam si om intelijen ini pun muncul untuk membalaskan dendam tunangannya. Scene beralih ke Kim Chul. Kini ia mulai menargetkan target yang baru, yaitu adik-adik gemas alias anak SMA. Adik-adik SMA itu pun berbondong-bondong masuk ke mobil Kim Chul. Kayaknya mobil ia udah diboking sama kayak ngeboking angkot. Di tengah perjalanan tersisa satu lagi adik-adik gemas yang belum turun dari mobil si Kim Chul. Si dedek emas itu pun tertidur, kemungkinan rumahnya jauh. Akhirnya si dedek emas ini pun dibawa oleh si Kim Chul menuju ke rumahnya. Sesampainya di sana, kondisi si dedek emas itu pun sudah diikat. Wow, BDSM guys. Si Kim Chul yang tidak tahan lagi ingin melakukan aksi jungkat-jungkit, akhirnya ia pun melancarkan aksinya. Ia mulai memperkaos si dedek emas tersebut. Saat memperkaos dedek emas tersebut, ternyata ada yang memanggil namanya, dan ternyata itu adalah si babang intelijen. Waduh, bau-baunya mereka berdua mau berantem nih. Dan benar saja, ternyata si Kim Chul langsung menyerang si babang intelijen tersebut menggunakan celurit. Si babang intelijen yang sudah terlatih, ia pun hanya menggunakan tangan kosong. Dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh si babang intelijen. Saat si psikopat itu terkapar tidak berdaya, si babang intelijen hendak membunuhnya dengan menghantamnya menggunakan batu yang sangat besar. Tetapi setelah dipikir-pikir oleh si babang intelijen, jika ia membunuhnya, penderitaan ia hanya berakhir di situ saja. Dan ia ingin si psikopat itu pun merasakan penderitaan yang lebih. Ia pun ingin menyiksa psikopat itu secara perlahan. Akhirnya ia pun hanya mematahkan tangannya dan memasukkan kapsul yang di dalamnya terdapat mikrofon dan GPS. Si Kim Chul pun tersadar dan ia berjalan menuju perkotaan untuk merawat tangannya yang patah. Dan ia menyetop sebuah taksi untuk ia tumpangi. Setelah memasuki taksi tersebut, ternyata taksi itu adalah taksi begal yang hendak merampok penumpang yang menaiki taksi tersebut. Ini begal apes banget, dia malah ngerampok psikopat profesional. Perkelahian pun tak terhindarkan guys, tapi si Kim Chul ini berhasil mencolok semua begal tersebut beserta supirnya menggunakan pisau. Bukan dicolok kali ya, ditusuk. Akhirnya si Kim Chul pun berhasil membunuh mereka berdua dan juga mendapat hadiah sebuah mobil taksi. Ia pun menuju ke klinik untuk mengobati tangannya yang patah. Sesampainya di sana, ia pun malah menggoda suster Pulen alias cantik untuk diajak jungkat-jungkit. Si suster itu pun tidak merespon dan memberikan resep kepada Kim Chul agar ia segera pergi. Dan ketika si suster masuk ke dalam sebuah ruangan, ia pun ternyata telah diikuti oleh si Kim Chul. Dan ia dikagetkan ternyata Kim Chul sudah ada di dalam sana. Si Kim Chul pun langsung tanpa basa-basi ngajak happy-happy. Jika tidak menuruti perintahnya, si suster itu pun akan dibunuh. Emang sarap nih orang, gak tahu sekarang nakes itu lagi berjibaku menghadapi COVID, dia malah memanfaatkan nakes untuk kepentingan otongnya. Si suster itu pun yang ketakutan, akhirnya ia pun membuka pakaiannya satu persatu karena ia takut dibunuh. Ia pun terpaksa melayani si kupat tersebut. Dan tak berapa lama akhirnya si babang intelijen itu pun datang dan menghantam kepala si Kim Chul koplak tersebut. Si Kim Chul pun ditumbuk habis-habisan oleh si babang intelijen, dan pada akhirnya ligamen tumit si Kim Chul diputus oleh si babang intelijen menggunakan pisau agar ia pincang.
Lagi-lagi si babang intelijen itu pun melepaskan si Kim Chul dan hendak nanti menangkap kembali jika ia melancarkan aksinya. Biasa men, menyiksa perlahan. Scene beralih di mana si Kim Chul mengunjungi rumah sahabatnya dan ternyata tak kalah koplak dan tak kalah gila dan tak kalah psikopatnya, teman si Kim Chul ini ternyata adalah seorang kanibal. Dia adalah Kyung, dia adalah seorang pembunuh dan ketika membunuh ia pun memotong-motong tubuh korbannya dan memasukkannya ke dalam kulkas. Coba kita lihat guys, di kulkasnya ada apa? Tubuh manusia. Tak lama si Kyung pun mengeluarkan stok makanannya, yaitu seorang teteh-teteh yang siap ia eksekusi. Dengan kondisi tangan terikat dan juga matanya tertutup, si teteh itu pun dibawa oleh si Kyung menuju ke dapur untuk diapain? Di multi level. Si babang intelijen itu pun berada di rumah Kyung karena mengetahui si Kuncul ada di sana. Si babang intelijen itu pun menghadap-hadap untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Beralih ke si Kyung, ia pun hendak melakukan eksekusi, tetapi ketika hendak melakukan eksekusi, ternyata musik yang ia putar mati dan ia pun memeriksa radio tersebut dan memutar kembali musiknya. Dan ternyata ketika ia hendak kembali melakukan eksekusi, ternyata wanita itu sudah tidak ada. Dan akhirnya si babang intelijen itu pun masuk ke dapurnya si Kyung. Setelah si babang intelijen itu masuk, gak mungkin dong ngobrol terus nyicipin daging manusia. Ya enggak lah, dia langsung berantem sama si Kyung. Singkat cerita, si kanibal ini pun berhasil dikalahkan oleh si babang intelijen. Dan tak lama, keluarlah psikopat yang membantu si kanibal tersebut untuk lepas dari jeratan si babang intelijen dengan menodongkan pistol dan menembak ke arah si babang intelijen. Tembakannya pun tidak ada satupun yang mengenai si babang intelijen tersebut. Dan akhirnya si babang intelijen itu pun berlari untuk melindungi diri. Dan di sini terjadi aksi kejar-kejaran antara babang intelijen dan dua orang gila yang otaknya nggak tahu disimpan di mana. Karena si babang intelijen ini belajar ilmu bela diri 7 tahun di Banten, akhirnya ia pun berhasil melumpuhkan semua psikopat dan kanibal di rumah tersebut. Keesokan paginya, rumah si kanibal itu pun dipenuhi oleh polisi dan ambulan yang membawanya beserta psikopat dan si babang intelijen untuk dirawat di rumah sakit. Scene beralih ke rumah sakit. Di sana babang intelijen dihampiri oleh temannya yang memberikan kapsul GPS kepada babang intelijen dan menanyakan bagaimana performanya. Si babang intelijen itu pun menahan pembicaraan sahabatnya itu, dikhawatirkan pil GPS itu diketahui oleh si Kuncul. Si Kuncul yang pura-pura tidur pun akhirnya mengetahui bahwa selama ini ia ditanam pil GPS di tubuhnya, yang sehingga menyebabkan hal apapun diketahui oleh si babang intelijen. Si Kuncul pun dibuang kembali oleh si babang intelijen dan ia kali ini merasa sangat senang karena ia sudah mengetahui permainan si babang intelijen. Si Kuncul pun mengoceh sendiri dan ia mengatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwa tubuhnya dimasuki GPS dan juga mikrofon. Dan ia juga mengatakan bahwa permainannya sudah berakhir. Si Kuncul ini sudah mengetahui semua permainan si babang intelijen. Dan si babang intelijen pun sedikit kaget karena ia sudah ketahuan. Si babang intelijen yang sudah ketahuan aksinya, ia pun segera menuju ke tempat si Kuncul untuk menyergapnya kembali. Tak kalah cerdik, si Kuncul juga pergi menuju sebuah apotek dan ia membeli sebuah obat pencahar untuk mengeluarkan GPS tersebut. Akhirnya si Kuncul pun berhasil mengeluarkan GPS tersebut dan ia langsung membunuh seseorang dan memasukkan GPS itu ke tubuh orang tersebut. Si babang intelijen akhirnya ia kehilangan arah untuk mencari si Kuncul. Akhirnya ia pun kembali ke rumah sakit untuk menanyai si kanibal tersebut di mana tempat persembunyiannya yang lain. Tetapi si kanibal itu pun tidak memberitahukan kepada si babang intelijen mengenai tempat di mana si Kuncul bersembunyi. Tetapi ia mengatakan bahwa si Kuncul akan menyakiti keluarga si babang intelijen. Dan si kanibal itu mengatakan kepada si babang intelijen bahwa keluarganya akan dibunuh semua oleh si Kuncul dan ia akan tertawa-tertawa sambil membunuh keluarganya tersebut. Si babang intelijen yang kesal kepada kanibal itu akhirnya ia pun menghabisi si kanibal tersebut. Lalu si babang intelijen pun mencoba untuk menghubungi mertuanya. Tetapi teleponnya tidak diangkat. Si babang intelijen khawatir si Kuncul akan menyatroni rumah mertuanya. Si babang intelijen pun segera bergegas untuk menuju ke rumah mertuanya. Sementara itu si Kuncul ternyata berhasil menuju ke rumah mertua si babang intelijen dengan pura-pura sebagai pengantar kurir paket. Si Kuncul pun beraksi kembali dan ia pun menyiksa mertua dari si babang intelijen. Tak lama dari situ, adik dari tunangan si babang intelijen pun datang. Karena adik ipar si babang intelijen itu pulen, akhirnya ia pun memiliki rencana untuk melancarkan aksinya kembali. Si babang intelijen pun akhirnya tiba di rumah mertuanya dan ia mendapati mertuanya sudah babak belur. Dan tak lama ia mendapat telepon dari si kupet itu bahwa adiknya telah disekap dan juga diperkaos serta sudah dibunuh. Si babang intelijen yang mendengar itu pun ia naik pitam sampai ubun-ubun. Dan si Kuncul pun berdiri di tengah jalan dan berteriak-teriak agar ia bisa ditangkap polisi agar ia juga tidak disiksa lagi oleh si babang intelijen. Si babang intelijen yang juga merangkap sebagai stuntman Fast and Furious, ia pun melakukan skill untuk menangkap si psikopat tersebut. Dan si psikopat itu pun dibawa oleh si babang intelijen di mana ia biasa melakukan aksinya. Dan ia pun disiksa habis-habisan oleh si babang intelijen di sana. Dan si Kuncul pun di sana ia memohon ampunan dari si babang intelijen. Minta pengampunan, sorry lah yau.
Akhirnya si Babang intelijen itu pun memasang perangkap. Ia mengikatkan tali ke alat pemenggal yang biasa digunakan oleh si Kuncul. Si Babang intelijen mengaitkan tali tersebut di mulut si Kuncul dan juga di gagang pintu. Jika ia membuka mulutnya, si Kuncul akan mati, dan juga jika ada orang yang memasukinya, kepala si Kuncul pun akan mati juga, terputus. Lalu si Babang intelijen itu pun menyimpan chips yang selama ini ditanam di tubuh si Kuncul tersebut. Si Babang intelijen pun menghubungi keluarga si Kuncul untuk mendatangi tempat di mana si Kuncul berada. Tak lama keluarga si Kuncul pun datang. Mereka pun berusaha untuk memanggil nama si Kuncul, tetapi tidak ada respon sama sekali. Keluarganya pun mencoba untuk membuka pintu, tetapi si Kuncul melarang keluarganya untuk membuka pintu tersebut. Karena suaranya tidak jelas, akhirnya keluarga itu pun membuka pintu tersebut. Dan pada akhirnya, jebret! Kepala si Kuncul pun terputus dan menggelinding ke bawah. Anggota keluarganya pun syok melihat hal tersebut. Scene beralih ke si Babang intelijen. Si Babang intelijen yang merasa misinya sudah berhasil, ia pun membuang semua peralatan yang digunakan untuk memantau si psikopat tersebut. Dan film pun selesai. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, kami ingatkan kembali bahwa tim Movie Story akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Semoga Anda semua terhibur, dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya, dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Berikut quotes pilihan tim Movie Story dari film I Saw the Devil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.